Halo semuanya, hari ini saya, Marina Francisca, akan menceritakan beberapa kisah yang ada di Kalimantan Barat. Yang akan saya ceritakan yaitu tentang Festival Hari Raya Bakcang. Don Wuce atau yang dikenal dengan sebutan Festival Pecun di kalangan Tionghoa Indonesia dirayakan setiap tahun pada bulan 5, tanggal 5 kalender Tionghoa. Pecun berasal dari bahasa Hokkien yang artinya adalah mendayung perahu. Kependekan dari Pelencun adalah mendayung perahu naga. Ada sebuah kisah cerita tragis di balik festival ini. Di negara-negara berperang, ada seorang pejabat yang bernama Chuyen dari negara Chu. Ia adalah penasehat raja yang setia pada negaranya dan juga seorang penyair berbakat. Ia juga banyak memberikan ide untuk memajukan negara Chu. Pada intinya, Chuyen adalah sosok pejabat yang berpengaruh baik bagi kerajaan negaranya. Suatu hari, Chuyen dituduh melakukan korupsi dan dikritik keluarga raja yang tidak senang padanya, sehingga ia diasingkan dari area pemerintahan negara Chu yang bertepatan dengan perang penyatuan Qin dengan absennya Chuyen. Negara Chu akhirnya dikalahkan oleh negara Qin. Pada saat Chuyen mendengar berita kekalahan negaranya, Chuyen sangat sedih sekali mendapatkan berita kekalahan itu. "Bagaimana negaraku bisa kalah dalam pertarungan ini?" ujar Chuyen dalam ruangannya. Dalam 4 hari terakhir, Chuyen mengurungkan diri di dalam kamarnya, tidak keluar sama sekali, bahkan mampu tidak makan dan minum atas kekalahan negaranya. Lalu pada hari kelima sekitar pukul 5 pagi, ia kabur dari kerajaan. "Saya tidak bisa di sini. Semua kekalahan disebabkan oleh pejabat bodoh sepertiku," ujar Chuyen sambil berlari untuk mengasingkan dirinya. Ia selalu merasa salah atas kekalahan itu, menuduh dirinya bahkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Berjalan hampir 2 jam, Chuyen sampai di Sungai Milo. Sudah tidak ada pemikiran baik lagi di dalam diri Chuyen. Lalu ia melompat di sungai yang bernama Milo itu pada bulan 5, tanggal 5. Salah satu rakyat negara Chu menemukan pedang Chuyen yang berada di tepi bukit. Lalu dia membawa pedang tersebut dan memberitahukan bahwa ia menemukan pedang Chuyen berada di Sungai Milo. Betapa terkejut dan kaget pada rakyat mendengar pemberitahuan itu. Sebagian rakyat pergi ke kerajaan dan memberitahukan tentang pedang milik rajanya. Padahal dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak melihat rajanya keluar melalui pintu utama. Mereka mencari di setiap sudut kerajaan yang ada. Tapi apalah daya, Chuyen tidak ditemukan. Rakyat negara Chu yang sangat mencintai Chuyen terpukul dengan peristiwa yang terjadi. Mereka berbondong-bondong datang ke sungai untuk mencari Chuyen. Saat mengetahui pejabat kesayangan mereka telah gugur karena menenggelamkan dirinya ke Sungai Milo, mereka beramai-ramai mencari tubuh Chuyen yang tenggelam. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Lalu, mereka membungkuskan nasi dan daging dengan daun bambu yang sekarang dikenal dengan bakcang. Lalu menyusuri sungai dengan perahu sambil memukul gendang dan melemparkan bakcang ke sungai demi mengalihkan perhatian makhluk-makhluk di dalamnya supaya tidak memakan Chuyen. Beras atau ketan itu sendiri memiliki arti yang baik atau keberuntungan dalam kepercayaan tradisi Cina. Bentuk bakcang yang berkerucut yang dibuat dan dibungkus dengan daun bambu juga melambangkan kelancaran rezeki dan keberkahan serta sebagai kesejahteraan yang akan
Tuhan datang dalam kehidupan. Inilah yang menjadi cikal bakal dari perlombaan perahu naga di setiap tahunnya, hingga sekarang di Cina, Taiwan, dan Hong Kong. Perayaan sejenis pecun ini dirayakan suku Yue di selatan Tiongkok pada zaman dinasti Qin dan dinasti Han, sebagai bentuk peringatan dan penghormatan kepada nenek moyang mereka. Tradisi makan bakcang secara resmi dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam festival Duanwu. Duanwu Jie selalu bertepatan dengan musim panas, yang mana dianggap sebagai bulan yang banyak penyakitnya. Jadi, orang-orang akan mengandungkan rumput aichao atau yang kita sebut ilalang dan cangpu di depan rumah untuk mengusir datangnya penyakit. Di Kalimantan Barat, salah satunya di daerah Sungai Raya Sepau, Kabupaten Sintang, biasanya melakukan tradisi Hari Bakcang ini tidak melakukan lomba perahu naga, tetapi di daerah tersebut hanya melakukan mandi siang dan makan bakcang bersama keluarga. Sebelum mandi di sungai, masyarakat akan bergegas mencari berbagai jenis bunga untuk dibawa mandi. Konon katanya mandi air bunga itu dipercayakan untuk buang sial dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Mandi siang ini dilakukan pukul 12 sampai jam 1 siang. Mandi siang dalam tradisi bakcang ini tidak memiliki batas usia. Semua masyarakat bisa melakukan tradisi tersebut, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Kemudian, salah satu yang erat kaitannya dengan hari bakcang ini yaitu memakan bakcang bersama keluarga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bakcang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat, sehingga bakcang menjadi hidangan pada perayaan hari bakcang. Kisah festival Hari Raya Bakcang ini mengajak kita untuk melestarikan adat dan tradisi Indonesia dengan bentuk penghargaan, penghormatan kepada leluhur dan upaya menjaga identitas lokal masyarakat untuk mempertahankan akar budaya bangsa. Kebudayaan tidak dibuat-buat, melainkan sesuatu yang berkembang, yaitu manusia. Sekian, inilah cerita dongeng Festival Hari Raya Bakcang di Kalimantan Barat.